Selamat pagi rekan-rekan sekalian, selamat datang di rapat panitia farmasi dan terapi Rumah Sakit Rosbrand. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri rapat pada hari ini. Perkenalkan, saya Apoteker Meisi selaku moderator yang akan memimpin jalannya rapat hari ini. Sebelum kita memulai rapat pada pagi hari ini, ada baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai rapat, saya akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama ada doa pembuka, kemudian selanjutnya sambutan oleh Ketua Panitia Farmasi dan Terapi, dilanjutkan penyampaian pokok bahasan, kemudian ada sesi tanya-jawab, dan terakhir penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai rapat hari ini dengan mendengarkan sambutan oleh Dr. Anita, spesialis penyakit dalam, selaku Ketua Panitia Farmasi dan Terapi tahun ini. Kepada Dr. Anita, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Apoteker Meisi selaku moderator. Selamat pagi rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri rapat PFT hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Anita selaku Ketua PFT tahun ini. Pada rapat kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai evaluasi penggunaan obat antihipertensi golongan ACI. Semoga evaluasi ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Anita atas sambutannya. Acara kita selanjutnya adalah penyampaian pokok bahasan yang akan disampaikan oleh Dr. Laras, spesialis penyakit dalam. Kepada Dr. Laras, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Laras selaku dokter spesialis penyakit dalam. Saya akan menyampaikan evaluasi penggunaan obat antihipertensi golongan ACEI, khususnya yaitu kaptropil dan lisinopril. Sejauh ini yang kita tahu obat antihipertensi golongan ACEI merupakan terapi lini pertama yang diberikan, dan yang kita ketahui juga bahwa obat hipertensi golongan ACEI ini merupakan obat yang banyak diresepkan di rumah sakit ini. Dilihat dari data yang diperoleh, saya melihat bahwa penggunaan kaptropil dan lisinopril di sini paling banyak diresepkan dibandingkan dengan golongan ACEI lainnya. Sehingga saya ingin meminta pendapat dari rekan-rekan sekalian untuk memberikan saran terkait pemilihan lini pertama obat antihipertensi golongan ACEI ini, khususnya kaptropil dan lisinopril, yang akan digunakan standar terapi sebagai pengobatan yang utama. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian apabila ada yang ingin menyampaikan pendapat atau menanggapi penjelasan yang telah disampaikan oleh Dr. Laras. Saya ingin menanggapi. Ya, silakan Apoteker Widya. Baik, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Saya Apoteker Widya. Saya ingin memberikan pendapat melalui penelitian yang saya baca pada penelitian Batch R et al. Tahun 1992. Pada penelitian ini mengenai long-acting angiotensin converting enzyme inhibition, one daily lisinopril versus twice daily captopril in mild to moderate heart failure, di mana pada penelitian ini dikatakan bahwa antara captopril dan lisinopril tidak ada perbedaan efektivitas yang signifikan, atau bisa dikatakan memiliki efektivitas yang sepadan. Seperti itu, bisa dilihat pada slide untuk penelitiannya. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari Apoteker Widya. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian yang hendak memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Perawat Tito. Baik, saya Tito dari Keperawatan. Saya ingin bertanya terkait dengan regimentasi antara lisinopril dan captopril dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Apakah bisa dijelaskan? Terima kasih.
Baik, moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari perawat Tito. Ya, silakan Apoteker Cecia. Ya, baik. Saya Apoteker Cecia, mewakili dari rekan apoteker, ingin menjawab bahwa kita tahu bahwa dari pustaka yang kami juga sudah baca, lisinopril itu merupakan obat sustained release, jadi dia mempunyai tes tengah itu lebih panjang daripada captopril, sehingga regimentasinya cukup diberikan 1x1. Jadi lebih baik terkait dengan kepatuhan pasien. Hal ini dikarenakan pasien itu tidak perlu lagi mengkonsumsi obat tersebut itu berulang-ulang pada hari yang sama. Sedangkan untuk regimentasi dari captopril sendiri, kita tahu bahwa harus diberikan sebanyak 3 kali sehari. Jadi lebih memungkinkan pasien itu menjadi tidak patuh dalam konsumsi obatnya. Namun hal ini tentunya dapat kita atasi dengan memberikan edukasi yang baik kepada pasien dan juga kepada keluarga pasien, serta memberikan alternatif lain untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam konsumsi obat, seperti dengan menyarankan penggunaan pillbox, di mana pillbox itu ada yang pagi, siang, dan juga malam, di mana akan diisi dengan sesuai dengan jumlah obat yang akan dikonsumsi pasien pada hari itu, sehingga nantinya dapat membantu pasien dalam mengingat dan membantu kepatuhannya dalam menjalani pengobatan. Ya, seperti yang pustaka yang kami baca juga itu dapat dilihat di slide. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat dari Apoteker Cecia. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian, apakah ada yang hendak memberikan tanggapan atau pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Dr. Laras. Jadi, untuk pertanyaan saya ini terkait dengan keamanan dan efektivitasnya. Manakah yang lebih aman dan lebih efektif antara lisinopril dan captopril? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Dr. Laras. Sebelumnya perkenalkan, saya Apoteker Tia. Saya mewakili teman-teman apoteker ingin menjawab terkait dengan tingkat keamanan dari lisinopril dan captopril. Dilihat dari jurnal Sun 2016 dengan judul Comparison of the Efficacy and Safety of Different ICE Inhibitor in Patient with Chronic Heart Failure. Di jurnal tersebut dikatakan bahwa untuk efek samping batuk yang dihasilkan dari lisinopril ataupun captopril itu dari segi itu captopril mempunyai efek samping batuk yang lebih tinggi. Namun terkait dengan mortalitas antara lisinopril dan captopril itu angka mortalitas dari lisinopril lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh golongan ICE yang diteliti pada penelitian tersebut. Kemudian selain itu, lisinopril juga memiliki efek yang paling rendah dalam menurunkan tekanan darah. Begitu, untuk jurnalnya dapat dilihat di slide. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat dari Apoteker Tia. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian yang hendak memberikan tanggapan ataupun pertanyaan lagi. Baik, moderator, saya ingin menanggapi. Ya, silakan Dr. Laras. Jika ditinjau dari segi biaya, manakah yang lebih cost effectiveness antara lisinopril dan juga captopril? Terima kasih. Baik, saya mau menjawab. Untuk segi biaya, kita dapat lihat melalui penelitian yang ada di slide. Baik, untuk segi biaya, captopril itu lebih cost effectiveness pada pasien. Perbedaannya itu cukup besar antara captopril sama lisinopril. Terdapat pada biaya yang bisa kita lihat kalau misalnya captopril itu banyak digunakan dalam sediaan generik, sedangkan kalau untuk lisinopril itu biasanya banyak digunakan dalam bentuk paten.
Hal ini juga didukung dari salah satu penelitian ini yang ada di slide, yaitu penelitian dari Nugraheni dan Andriani tahun 2015, yaitu tentang membandingkan cost minimization analisis antara captopril versus lisinopril. Seperti itu. Baik, terima kasih apoteker atas pendapatnya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada tanggapan lain? Nah, saya ingin memberikan tanggapan. Dengan beberapa Ya, pertimbangan, ya, dengan beberapa pertimbangan yang sudah dijelaskan tadi, saya setuju untuk pemilihan captopril sebagai terapi lini pertama antihipertensi di rumah sakit ini. Saya juga setuju dan saya juga berpendapat demikian. Saya juga setuju. baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lain? Dari saya tidak ada. Dari saya tidak ada. Baik, jika sudah tidak ada. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, kita akan mengakhiri rapat hari ini. Sebelum mengakhiri rapat, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai rapat pada hari ini. Jadi, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan dan sesi tanya jawab bersama dokter, apoteker, dan perawat, terapi penggunaan lisinopril dan captopril dilihat dari segi efektivitas tidak berbeda signifikan. Tetapi lisinopril mempunyai efek untuk menurunkan tekanan darah lebih rendah daripada captopril. Dari segi cost effectiveness, cenderung lebih murah captopril dibanding lisinopril, dan dari segi keamanannya terkait efek samping batuk, lebih tinggi penggunaan captopril dibanding lisinopril. Namun, lisinopril mempunyai nilai mortalitas yang tinggi dibanding golongan ACEI lainnya. Sehingga dilihat dari beberapa penelitian tersebut, dipilih captopril sebagai lini pertama. Sekian kesimpulan rapat hari ini, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Dan saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Dan sebelum kita akhiri rapat ini, marilah kita tutup rapat ini dengan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.